Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Rekayasa Sosial akan membahas tentang teori neomodernisme. Teori neomodernisme sendiri merupakan teori dari perubahan sosial yang mana teori ini merupakan suatu pendekatan pemikiran yang berusaha memadukan elemen-elemen modernisme dengan elemen-elemen tradisional. Langsung saja, sebelum itu perkenalkan saya Irma Yanti selaku moderator kelompok 7 kelas rekayasa sosial. Kemudian ada rekan saya Lili Rahmawati, Indah Wira Mulyana, Destri Nur Fadilah, dan Lintang Dwi Hapsari. Untuk pembahasan lebih lengkap terkait teori neomodernisme akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Untuk teman-teman saya, silakan. Baik, saya akan membahas tentang sejarah. Gerakan neomodernisme mulai berkembang di Indonesia pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, terutama di kalangan mahasiswa dari latar belakang Islam tradisional yang baru memperoleh akses pendidikan tinggi akibat ekspansi pendidikan pasca kolonial. Banyak dari mereka terlibat dalam organisasi mahasiswa seperti HMI yang berorientasi modern. Awalnya, gerakan ini berfokus pada pembaruan pemikiran Islam yang kemudian dikenal sebagai neomodernisme. Gerakan ini mendapat perhatian luas setelah Cak Nur atau Nurholis Majid dalam seminar pada Januari 1970 mengkritik pemikiran kaum modernis yang dianggap stagnan dan membutuhkan pembaruan melalui konsep desakralisasi dan sekularisasi. Pernyataan ini memicu kontroversi, terutama dari para modernis senior yang menilai gagasan Cak Nur sebagai bid'ah. Namun, kritik ini justru meningkatkan popularitas pemikiran Cak Nur dan memperluas penyebaran ide pembaruan dan pemahaman liberal dalam komunitas Muslim Indonesia. Seiring waktu, gerakan ini semakin berkembang dengan bergabungnya intelektual Muslim seperti Jordan Effendi, Ahmad Wahid, Dahwam Raharjo, dan Abdurrahman Wahid. Faktor kunci dalam pembentukan neomodernisme adalah kepercayaan diri generasi muda Muslim terhadap Barat, terutama karena mereka tidak mengalami diskriminasi kolonial secara langsung. Gerakan neomodernisme ini kemudian memainkan peran penting dalam mengubah sikap sosial masyarakat Indonesia secara mendasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh teori neomodernisme. Yang pertama ada Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur lahir di Ginanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 1940 sebagai putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur dikenal dengan visinya yang inklusif dan toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan pluralisme. Dalam konteks neomodernisme, beliau berupaya menyatukan berbagai tradisi keagamaan dan budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemikirannya yang terbuka dan toleran menjadikannya sosok penting dalam diskusi tentang modernitas. Tokoh yang kedua ada Nurholis Majid. Nurholis Majid atau lebih dikenal sebagai Cak Nur, lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1936 atau 26 Muharram 1358 Masehi dalam keluarga pesantren. Ayahnya yaitu Abdul Majid adalah seorang kiai yang menempuh pendidikan di pesantren Tebu Ireng yang didirikan dan dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Cak Nur menawarkan bentuk neomodernisme Islam yang terdiri dari dua pokok. Yang pertama, Tauhid sebagai prinsip dasar pembaharuan pemikiran Islam. Dan yang kedua, Islam dalam menghadapi problem modernitas. Pemikiran neomodernisme, Cak Nur telah mempengaruhi generasi muda lainnya dan menginspirasi upaya penyebar luasan gagasan pembaruan.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teori turunan. Berikut ini adalah beberapa varian dari teori modernisme, di mana variasi-variasi ini muncul karena adanya perbedaan konteks sosial, budaya, dan historis di berbagai belahan dunia. Yang pertama, itu ada neomodernisasi Islam. Neomodernisasi Islam ini fokusnya adalah mencari harmoni antara nilai-nilai Islam dengan perkembangan modern. Contohnya itu adalah pemikiran Nurholis Majid di Indonesia yang berusaha mengintegrasikan Islam dengan nilai-nilai demokrasi dan kemajuan. Yang kedua, ada neomodernisasi Konfusianisme, di mana fokusnya adalah mengadaptasi nilai-nilai Konfusianisme dalam konteks modern, seperti etika bisnis dan pemerintahan yang baik. Contohnya yaitu model pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur yang menggabungkan nilai-nilai Konfusianisme dengan kapitalisme. Yang ketiga, ada neomodernisasi Hindu, di mana fokusnya mengintegrasikan nilai-nilai Hindu dalam pembangunan nasional, seperti konsep Vasudhaiva Kutumbakam, di mana semua makhluk adalah satu keluarga dalam konteks globalisasi. Contohnya yaitu gerakan Back to the Roots di India yang berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai Hindu dalam kehidupan modern. Yang keempat, ada neomodernisasi lokal, di mana fokusnya yaitu menyesuaikan proses modernisasi dengan kondisi dan kekhasan lokal. Contohnya yaitu pengembangan model pembangunan yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah, seperti pembangunan berbasis masyarakat adat. Yang kelima ada neomodernisasi kritikal, di mana fokusnya yaitu menawarkan kritik terhadap modernisasi yang terlalu barat sentris dan mengusulkan alternatif yang lebih inklusif dan adil. Contohnya yaitu studi-studi tentang dampak negatif globalisasi terhadap masyarakat lokal dan upaya untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, teori neomodernisme ini juga memiliki kritik, yakni yang pertama yaitu kurangnya kejelasan konsep. Teori ini dianggap terlalu abstrak dan kurang definisi operasional, sehingga sulit untuk diukur dan diterapkan secara konkret. Yang kedua, potensi penyalahgunaan. Ada kekhawatiran bahwa teori neomodernisme ini dapat digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang tidak populer atau untuk mempertahankan status quo. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan mengatasi masalah struktural. Teori ini dinilai kurang efektif dalam menangani masalah mendasar seperti ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Kelemahan teori neomodernisme. Pertama, ada metode yang tidak sistematis. Neomodernisme merupakan meskipun muncul sebagai respon terhadap kelemahan gerakan pembaruan sebelumnya, masih memiliki kelemahan dalam hal penguraian metode yang sistematis dan menyeluruh. Menurut Fazlur Rahman, modernisme klasik belum menguraikan secara tuntas metodenya dan terfokus pada masalah-masalah khusus tanpa membahas prinsip-prinsip dasar secara mendalam. Yang kedua, risiko pemiskinan intelektual. Ada kritik bahwa kaum modernis Islam, termasuk dalam konteks neomodernisme, terancam mengalami pemiskinan intelektual karena tidak memahami latar belakang tradisi yang ada dan hanya mengambil pokok-pokok tahap tertentu tanpa analisis yang mendalam. Keunggulan teori ini, yang pertama, respon terhadap kelemahan sebelumnya. Neomodernisme muncul sebagai respon terhadap kelemahan yang melekat dalam gerakan pembaruan sebelumnya, menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan pemikiran Islam yang lebih inklusif dan sistematis. Yang kedua, keterbukaan dan inklusivitas. Neomodernisme memiliki karakteristik keterbukaan dan inklusivitas yang memungkinkan pemahaman liberal Islam diterima oleh berbagai kalangan, serta menggabungkan tokoh agama dan intelektual dari berbagai tradisi. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri. Neomodernisme juga ditandai dengan hilangnya perasaan inferioritas di kalangan umat Islam yang memberikan kepercayaan diri kepada tokoh-tokoh seperti Cak Nur dan Gus Dur
untuk berkontribusi dalam pemikiran dan reformasi sosial. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya teori neomodernisasi ini muncul di Indonesia di akhir tahun 1900-an dan awal 1970-an di kalangan mahasiswa muslim tradisional dengan tujuan utamanya itu memperbarui pemikiran Islam melalui integrasi nilai-nilai modernitas dan tradisi. Tokoh-tokoh utamanya seperti Nur Khalis Majid dan Abdurrahman Wahid memainkan peran penting dalam gerakan ini yang menekankan pentingnya tauhid, inklusivitas, dan pluralisme. Meskipun masih ada kritik terhadap neomodernisme seperti kurangnya kejelasan konsep dan potensi penyalahgunaan, teori ini masih tetap relevan dalam memahami modernisasi di negara berkembang. Neomodernisme juga memiliki variasi yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial, serta menawarkan kelebihan seperti respons terhadap kelemahan gerakan sebelumnya dan peningkatan kepercayaan diri umat Islam. Meskipun terdapat kelemahan dalam metode yang tidak sistematis dan risiko pemiskinan intelektual. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, ingin mengajukan pertanyaan dari apa yang sudah kami sampaikan, bisa teman-teman sampaikan melalui kolom komentar. Ya teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.